Dan ini udah sampai rumah saya Mia tadi ya? Iya, aku Mia, ambil kuncinya dulu ya, Mas. Iya, cepetan. Mi, Assalamualaikum. Mia, gue mau ambil kunci dong. Apa sih lo ngambil kuncinya malam-malam banget? Udah tau gue lagi gak enak badan. Ya, sumpah sorry ya, gue nggak bermaksud, soalnya tadi jalan juga macet banget. Ya, sorry ya. Thank you. Kayak bete banget tadi temen lo. Iya, dia katanya kan lagi gak enak badan Yuk, gitu, yuk, Mas. sambil jalan yuk. Cuman aku balenin gitu, aku gede-gede katanya. Nah. Kalau gue lagi sakit. Oh, yaudah. Kita pulang ke rumah ya? Iya. Berarti adik kamu belum pulang dong? Belum. Oke, yuk, jalan yuk. Dan ini udah sampai rumah kamu nih. Iya. Oke, kita bertemu lagi besok berarti ya? Iya. Kamu juga jaga kesehatan, kamu juga Iya. badannya pucet loh. Kayaknya Iya, lagi nggak apa-apa gak fit. sih, lagi emang gak enak. Iya. Jadi kamu Yaudah, istirahat. ya. Kita ketemu lagi besok, udah malam juga nih. Iya, Mbak. Ya, oke, oke. Iya, oke. Ya, nanti kita tungguin sampai kamu masuk rumah deh. Tugas yang melelahkan hari ini. Aduh, kita harus istirahat dulu kali ya? Istirahat dulu, besok kita lanjutin lagi. Iya, kamu mau di rumah aku apa gimana? Aku Oh iya, udah. Mau balik, siapa tahu mau. Setelah gue ngedropin si Vania pulang, gue sama Mas Uya pulang lah. Dan di jalan waktu kita lagi mau keluar komplek, kita ngelewatin rumahnya temennya Vania yang tadi dia ngambil kunci itu, yaitu si Mia. Dan secara nggak sengaja gue pas ngelewatin depan rumahnya, gue ngeliat ada mobilnya Fajar. Nah, sekarang balik. tunggu. Apa sih? Stop. Apa sih? Ini kan, Lu ngapain stop ini di bukan pinggir jalan? mobilnya Fajar. Loh, itu tuh Mianya keluar aku sendirian. Loh, itu Fajarnya keluar. Ngapain dia betul-betulin baju ke celana? Loh, itu tuh Mianya keluar aku sendirian. Loh, itu Fajarnya keluar. Ngapain dia betul-betulin baju ke celana? Ngapain dong Mas Uya? Dia bilang, wah, lu pikir. Jangan. Wah, kacau nih. Dia numpang pipis Mas Uya. Oh, iya juga sih. Numpang ke toilet. Tuh ngobrol ya tuh. Tuh, nah, dari cara dia ngobrol. Fix pacaran, selingkuh. Wah, kita harus telepon nih. Jangan dulu. Fania nih, Mas telepon Uya. Fania nih. Tunggu dulu, kita harus selidikin dulu baru kita nyari poin. Fania harus kesini, buru-buru kesini biar dia lihat. Itu Fajarnya pergi loh. Hah? Mana ya? Nah, jangan pergi dulu dong biar Fania lihat. Apa Fania kita jemput aja kali ya? Hah? Apa sebaiknya kita ikutin Fajar apa gimana nih Mas Uya? Iya nggak perlu sih, ini udah bukti lah jelas. Iya kan? Besok kita kasih. Sepertinya dia ada sesuatu sama si Mia ini. Iya, apalagi lah. Wah, Fania nggak diangkat lagi. Dan ini Fania harus tahu nih. Minimal kita kasih tahu nih dia. Jangan dulu Mas Uya, kasihan dia tuh kondisinya. Aku lihat tadi lagi pucet, kayaknya dia juga lagi nggak sehat. Kalau kita kasih tahu, aku takutnya Ini nggak diangkat-angkat juga teleponnya. dia nanti jadi terjadi apa-apa. Karena dia tadi kelihatannya nggak Ya sehat udah deh, loh. tapi tadi kita udah rekam gambarnya ya. Udah ya, Kita balik udah ya. bukti ya. Udah kita balik aja deh. Hari kedua kita mulai. Sesampainya di rumah Fania. Fania? Itu Fania. Fania ribut sama adiknya deh. Kita melihat Fania dan adiknya sedang bertengkar di pinggir jalan depan rumahnya. Nggak mungkin tetangga tiba-tiba masang ini di depan rumah kita. Ya, aku nyalain siapa lagi kalau bukan nyalain kamu. Ya, masa tiba-tiba nulis kayak gini di depan rumah kita? Are. Oke, ini apa sih ribut-ribut apa sih? Ya. Nah, kenapa? Tahu tuh ngomong apa Bener-bener nih jadi adek. Aku kurang apa ngasih ke kamu? Enggak, aku nggak pernah netting Oke, kalau tunggu. misalkan Iya, kamu nyebut deh lo. Pelan-pelan. Ribut-ribut depan orang ini malam-malam loh. Hah? Dianya mas, tiba-tiba apa-apaan ini ada kayak ginian di depan pintu rumah. Kalau lo kurang duit, bilang. Jangan lu jual ini. ngomong sama tembok deh, nggak jelas kan lu. Fania menuduh adiknya yang menaruh papan menjual rumah tersebut. Tapi adiknya nggak ngaku. Dia ngotot. Sampai tiba-tiba Fania teringat sesuatu dan dia menarik adiknya masuk ke dalam rumah. Lagi lu kebanyakan drama atau nggak? Kamu ikut aku ke dalam. Kenapa sih? Ya udah nggak usah pegang-pegang. Ayo ikut, nggak mau. Kenapa nggak mau? Berarti kamu merasa emang kamu ada apa-apa di balik ini.
berantem apa sih? Hah? Mas bisa nggak usah ikut campur urusan keluarga saya. Ini apa Rumah dijual, lo yang mau jual rumah ini gitu? Ya enggak lah. Apa Nah, kakak lu kakak gue sama aja. Wah itu bener-bener adiknya nyolot banget sih ngeliat kita. Saya ajak ngomong dia kayak bener-bener nyolot. Tiba-tiba terdengarlah teriakan dari dalam kamar. Iya. Astagfirullahaladzim. Dan gak lama Fania keluar dan dia bilang, Perhiasan kakak hilang. apa hilang apa? Perhiasan aku hilang, Mas. Ya Hilang. mana gue tahu. Di rumah ini cuma ada lo sama gue. Siapa lagi kalau bukan lo yang ngambil semuanya? Ya mana gue tahu. Masalah rumah ini dijual, sertifikat. Kemarin lo minta mohon-mohon sama gue untuk sertifikat itu. Sekarang sertifikat itu Oh tunggu, hilang. intinya lu pernah minta sertifikat ke dia. Dan ini rumah dijual, lo gak tahu siapa yang nulis? Gak tahu, aku Ya berarti nggak tahu lu sama kali. Apaan sih lu jangan memperkeruh gue nggak pernah ngasal. Ini nih kayak gini apaan? Gak usah Fania. Di pikiran saya, yang terlintas di pikiran saya pertama adalah, ini pasti adiknya. Karena di rumah itu kan cuma tinggal mereka berdua. Lu kena narkoba ya? Pakai narkoba lo ya? Lu punya mulut tuh jaga ya. Loh, Narkoba. Ya kayak kemarin lu butuh duit, langsung ngerampas duit kakak lu kayak gitu. Ya emang gue nggak punya urusan lain apa? Sekarang Lo gini, kenapa sih? Mama papa masih transferin lo sebulan. Kenapa lo tiba-tiba ngerampas uang gitu aja? Gue tuh Lo adek gue ya, gue bebas dong nasehatin lo kayak gini. harusnya gue nggak usah jadi adik lu. Ya udah lo pergi dari rumah kalau misalkan lo nggak mau jadi adik gue. Apa? Gue yang kuasa rumah ini, gue yang kuasa Oke. ngurusin lo. ya mungkin ada hubungannya karena tadi Fania sempat bilang bahwa adiknya beberapa hari lalu sempat menanyakan soal sertifikat rumah. Sekarang sertifikat rumah hilang. Siapa lagi yang ngambil? Tapi untuk apa? Apakah ada hubungannya dengan yang kemarin kita lihat? Calon suaminya Fania, dengan adiknya, dengan ibu-ibu yang kemarin malam menangis di rumah tersebut? Saya, tabungan saya, rumah saya, mobil saya habis. Iya kenapa ibu tolong jelasin sama saya. Lo ngaca. Sekarang gini. Apaan sih lo yang megang-megang? Megang-meger banget lo. Dasar, ada yang nggak tahu diri. Ika pergi dari situ dengan nyolotnya. Tiba-tiba, Kamu kenapa? Aku butuh tisu dong. Tisu. hidung kamu berdarah? Gue lihat Fania mimisan tuh kan. Gue udah curiga banget. Gue udah lihat dari sebelumnya Fania nih kayaknya kelihatan gak sehat dan dia tuh kayak pucet banget. Kayaknya jangan-jangan nih dia sakit. Gue lihat ternyata dia mimisan, bener aja. Keluarin nih, jangan di. Nggak apa-apa, ini aku paling kayak panas dalam terus kurang gitu. Itu banyak loh darahnya loh. Iya, terus nggak apa-apa, aku Darahnya dalam banyak dulu loh. ya, Kak. Saya jadi bingung, saya serba salah nih. Jadi sebetulnya kita sudah punya agen penggoda namanya Amel. Amel ini selama beberapa hari terakhir ini sudah kontak-kontakan dengan Fajar. Dan Fajar merespon. Dan hari ini, malam ini, mereka akan janjian ketemu di kafe yang udah kita setting. Aku udah curiga pasti dia tuh lagi gak sehat maksudnya. Dari kemarin. Tapi saya tanya baik-baik. Apakah kamu masih mau tahu tentang calon suami kamu atau tidak? Udah. Udah, kok, udah. Udah, Nggak apa-apa, serius. Oke, yuk sekarang gini aja. Udah gini. Kita akan buktikan, tapi sekarang lo mau ikut apa? Gue nggak tahu deh, lo masih sehat? Lo sehat ya, kita lanjutin investigasi kita, tapi lo bener sehat. Karena lo harus melihat nih bagaimana calon suami lo sifatnya yang sebenarnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, yang penting aku mau tahu kenyataannya aja, Mas. Biar aku lega, biar aku kayak udah nggak Oke, yaudah, yuk. ini lagi. Dan Fania pun bersedia. Mas, ini kita mau kemana sih? Kita akan menuju ke sebuah kafe di mana nanti lo akan melihat calon suami lo akan bertemu dengan seorang agen penggoda. Bentar, maksudnya agen penggoda itu apa? Nah, jadi gini, kita sudah menyiapkan agen penggoda untuk ngetes kesetiaan Nah. pacar kamu. Jadi sebenarnya motif dia ini apa gitu? Emang dia buaya, selingkuh sama perempuan, atau memang ada bisnis-bisnis yang mencurigakan Nah. yang legal ini kita Tapi nggak kenapa tahu. harus pakai agen? Nah, udah. Nanti kita sampai sana dulu nanti kita semuanya jelasin. terjawab. Ya. Sesampainya di kafe tersebut, Fania masih bingung. Buat apa kita ada di sini? Langsung saja saya jelaskan dan saya panggil penggoda kita, Amel. Oke, Amel. Jadi lo udah kontak-kontakan sama Fajar beberapa hari ini ya? Sekarang lebih sering dia yang nelfon kamu ya katanya? Apa aja yang diobrolin? Iya, dia tuh nanya-nanya bapak aku tuh kerjanya apa. Oh gitu? Terus, aku orang kayak apa bukan? Ya udah, aku bilang aja kalau aku tuh orang kaya. Terus habis itu dia ngelakuin apa lagi? Anehnya tuh dia langsung kayak berani-beraninya mau minjem duit sama aku, minta transfer. Enggak, dia minta transfer ke kamu terus berapa puluh juta?
Iya, dia minta transfer aku tuh 20 juta. 20 juta? Iya, 20 juta. Buat apa? Ah. Buat apa? Dia sih bilangnya mau ada bisnis sama aku. Lalu kita minta Amel untuk masuk ke dalam kafe. Dan penjebakan pun dimulai. Oke Mel, kalau dengar lo kedipin mata lo Mel. Fajar tiba di kafe tersebut. Oke, oke. Oke, ini cowok lo datang. Bener aja, baru aja nyampe, pembicaraan pertama dia langsung nanya soal Amel kesini naik apa. Naik apa kesini? Langsung nanyain. Nanya kamu naik mobil apa? Emang kenapa? Kamu nanyain aku naik apa? Lalu saya minta Amel justru untuk sedikit berbohong, kita ngerjain. Tadi kan dia berharap Amel ini orang kaya. Kita suruh bilang Amel kesini naik ojek. Aku naik ojek. Mukanya langsung cebrut. Langsung beda ya? Enggak deh, yang aku dianterin supir aku. Oh iyalah, nggak mungkin kali cewek cantik kamu mau naik ojek. Emang kenapa? Ya ntar kamu kena debu di jalan, gimana? Wajah kamu yang cantik ini jadi rusak loh. Oh, kamu bisa aja deh. Gombal banget. Gak boleh ada Bener ya? Udah bener-bener nih Mbak. setitik debu pun yang mengotori wajahnya. Dia nggak pernah loh ngomong kayak gini ke aku. Gak pernah sama Nggak sekali. pernah sama sekali. Oh ya, katanya kamu mau ngomongin bisnis sama aku. Iya, aku mau ngomongin bisnis kita. Terus? Ya gimana, kamu ngomong-ngomong punya deposito berapa? Nggak, lu bilang aja tabungan sih banyak. Aku ada tergantung deposito di bank mana. Yang paling kecil sih deposito aku ada sekitar 5 miliar lah. Dikit sih, aku cuma ada 5M lah. Langsung matanya, wow. Bener kan? Dia ngajakin Amel ini untuk menanamkan duitnya, untuk mentransfer semua uangnya untuk sebuah bisnis. Tapi saat Amel tanya bisnis apa, dia jawab. Emang kita mau bisnis apa? Ada lah bisnisnya, bisa muterin uang cepet pokoknya deh. Tapi selama ini kamu tahu nggak pacar kamu ini? Kamu bilang pacar kamu pengangguran kan? Iya, dia pengangguran setahu aku selama 2 tahun ini. Dia nggak punya apa-apa. Berarti dia punya bisnis di belakang kamu yang misterius yang kamu Dan nggak aku nggak tahu. tahu ini bisnis apa. Tiba-tiba Fajar perhatiannya atau matanya menuju ke cincinnya Amel. Boleh aku lihat nggak? Oh, buat apaan? Aku suka aja ngeliat yang indah-indah. Buat apaan kok? Lihat aja. Lihat buat apa sih? Gak apa-apa, aku lihat aja. Tapi balikin lah, ini. Aku lihat dulu sebentar. Enggak, lo ambil lagi cincin, bahaya. Lo ambil. Enggak, aku tuh nggak bisa. Kalau misalnya nggak glamor gitu kan aku nggak bisa. Aku harus pakai perhiasan. Untung ambil. Tapi ini konyol nih. Waktu dia nanya, papanya Amel ini lagi di mana? Dia mau ketemu nih sama papanya Amel. Amel bilang, Oh iya, papa kamu ngomong-ngomong kerja apa ya? Papa aku ada kerja sih, dia sibuk banget. Sekarang aja dia lagi di Milan. Oh, Milan Amerika. Milan Amerika. Iya, yang sebelahnya tornado itu kan? negara tornado emang ada? Yang ada tornado tuh angin. Tornado. Kapan aku bisa ketemu papa kamu? Dan Amel nanya dong, mau ketemu papa aku sebetulnya mau ngapain? Mau ngomongin bisnis atau apa? Jawabannya, ini gombal zaman now. Lihat nih. Bukan lah. Aku pengen ngomong sama papa kamu, kalau aku pengen lamar kamu. Beneran. Ini nggak beres. Minggu depan, Ini minggu bener-bener depan. nggak beres. Lu mau Minggu depan nikah? aku mau married sama Dia gombalin orang mau nikahin dia. Tiba-tiba kita dikejutkan, datanglah seorang wanita yang masuk ke situ tiba-tiba dan melabrak Fajar. Dan wanita itu adalah Jelasin kayak gimana lagi? Oh, mas, Lu. itu Mia, itu Mia. ini Mia siapa Mia? Ini Mia tetangga aku, Oh, mas. oh, Ini orang yang aku titipin kunci. Itu adalah Mia. Makanya dari kemarin tuh gue udah curiga banget pas gue ngeliat Fajar ada di rumahnya Mia. Berarti cara nggak langsung sahabat aku pacaran sama calon suami aku, mas. Sekarang kayak gini deh, kalau emang kamu udah gak sama aku, balikin perhiasan aku sama uang aku. Itu ntar dulu itu ngomongin. Aku lagi Enggak. Yang lebih mengagetkan lagi ternyata Mia pun sudah menyerahkan uang dan perhiasan ke Fajar. Wah, makin besar kecurigaan kita. Ini ada bisnis apa? Fajar itu mengumpulkan uang-uang dan perhiasan dari cewek-cewek. Ini untuk apa? Tiba-tiba Fajar menerima telepon dari seseorang yang kita nggak tahu siapa.
Lo Didi langsung cabut. Oke, Mel, biar lo situ. Didi cabut, kita ikutin. Kita ikutin. Enggak, lo duduk sini. Udah jalan. Jangan sampai kehilangan. Kita ikutin dan ternyata mobil Fajar itu mengarah ke arah rumah misterius yang kemarin malam kita datang. Loh, ini kita belok kiri ini kan menuju ke rumah yang semalam ya? Rumah yang ada ibu-ibu nangis-nangis itu kan? Itu rumah misterius. Iya. Oke, nah berarti kita sekalian nih, kita pengen tahu nih rumah apa, ya kan? Dan apakah adek lo juga ada di sini? Dan benar saja mobil Fajar berhenti di depan rumah tersebut. Fajar turun, Fania juga melabrak turun, dan di depan rumah tersebut bukan hanya Fajar. Kita melihat 2 orang lain, dan 2 orang tersebut adalah... Ini apa? Ini lagi. Sekarang jelasin. Lo bukannya orang yang waktu itu nagih utang di depan kos-kosan dia. Sekarang ini, hubungan lo berdua apa? Gue cowoknya dia. Oh, apa? Cowoknya dia. Sekarang jelasin. Lo bukannya orang yang waktu itu nagih utang di depan kos-kosan dia. Sekarang ini, hubungan lo berdua apa? Gue cowoknya dia. Oh, apa? Cowoknya dia. Loh, kita baru tahu ternyata itu adalah Tio, pacarnya Ika. Fania aja nggak tahu kalau Ika punya pacar. Kamu tahu ini pacarnya adik kamu? Enggak, aku nggak tahu Kamu sama nggak sekali. kenal? Nggak tahu. Karena dia nggak pernah cerita apa-apa tentang pacarnya dia ke aku. Oke, lo pacarnya dia. Oke, sekarang lo di sini ngapain nih, tempat apa, rumah apa, dan lo ngapain ke sini? Oke, jelasin. Maksudnya apa? Lo ada urusan apa sama dia? Sekarang mana balikin uang sama perhiasan gue. Hah? Sebentar. Perhiasan apa ya maksudnya? Gue itu ngasih perhiasan ke dia. Terus? Sama apa? Uang? Sama Sama uang. uang. Oke, terus? Terus? Dan sekarang nggak tahu, nggak pernah diganti. Ternyata Tio pun ngasih uang dan perhiasan ke Ika. Oke. Iya perhiasan, uang lo di gue. Tapi sekarang udah enggak, gue kasih ke dia. Loh, artinya Ika ini terlibat juga dong. Ika ini berkomplot, bersekongkol dengan Fajar. Kita belum paham, ini ada bisnis apa? Ada persekongkolan apa? Sekarang buat apa? Nah iya, buat apa? Oke. Uang perhiasan udah gue kasih ke yang Joko. Yang Joko tuh siapa? Yang Joko Uang tuh pada siapa? bisa dilipat gandakan sama dia. Yang Joko bisa melipat gandakan Iya. uang gimana Iya maksudnya? sih. 2018 Gila lo loh. masih... Ih, kamu bener-bener parah ya. Tahun 2018 masih ada yang percaya bahwa orang bisa melipat gandakan uang. Aku juga pengen kaya. Aku capek kamu remehin mulu. Kamu hina-hina. Aku bilang pengangguran lah, nggak punya pekerjaan lah, apalah itu. Kalau kamu nggak Kamu mau aku selalu remehin hina-hina, kamu seenggaknya cari kerjaan yang halal. Jangan dengan cara kayak gini Oke. dong. Kok lo pengen kaya, terus lo percaya ada Mbah Joko, siapa? Eyang Joko ya, yang katanya bisa lipat gandakan duit, dan lo juga percaya gitu? Awalnya sih gue nggak percaya, tapi karena gue cinta sama dia, jadi gue kasih semua uang dan perhiasan gue ke dia. Tapi sebenarnya gue tuh gak cinta sama lo, gue sayang sama dia. Apa? Fania kaget dong. Jadi selama ini Ika adeknya dia itu... Bukan berarti selama ini apa yang gue pikirin itu bener, Dek. Lalu sebagai adek gue seharusnya lu sadar diri gitu loh. Jadi gimana sih? Jadi lo cuma manfaatin dia supaya dia ngasih hartanya ke lo buat lipat gandakan. Sementara lo sayang sama pacarnya kakak lo. Iya, kenapa? Iya, tapi gue nggak pernah cinta sama lu. Gue cinta sama dia. Gue cuma manfaatin lu doang supaya deket sama dia. Sakit tuh gue rasa lo emang bener-bener. Lo yang sakit, punya perasaan sama calon suami kakak lo sendiri. Oh, ternyata kita baru tahu Fajar pun tidak mencintai Ika. Dia hanya memanfaatkan Ika untuk disuruh mengumpulkan uang dan perhiasan dari cowok-cowok. Tapi buat apa? Lo bener-bener ya, lo udah ngebohongin gue, lo ngebohongin adik gue. Lo mau apa lagi? Lo mau apa lagi? Gue tanya. Kamu bakal kaya. Aku lihat. Kayak dengan hasil kayak Aku lihat gini. yang dulu, aku lihat yang dulu. Tiba-tiba Fajar masuk ke dalam rumah tersebut mencari Eyang Joko itu, dan kita tungguin di depan. Kita pengen tahu bener nggak nih uangnya berlipat ganda. Tapi tiba-tiba, Joko nggak ada. Mas, Mbak, lihat Enggak, gimana Apa ini maksud lo? Yang maksudnya? Joko nggak ada di dalam. hah? Udah nggak ada siapa-siapa di dalam, Mbak. Jelas penipuan. Eyang Jokonya udah nggak ada di situ, rumah itu udah kosong, perhiasan raib. Dia harus bertanggung jawab dong atas barang-barang atau uang-uang yang udah dia kolek, udah dikumpulkan. Gue nggak mau tahu ya, pokoknya lo harus lunasin utang-utang lo sekarang juga. Gue juga ketipu, yo. Kalau enggak, rumah lo bakal gue sita sertifikat rumah tangga. bentar. Apa? Sertifikat rumah?
Emang dia punya rumah? Jelas-jelas dia ngasih ke gua. Itu sertifikat rumah gue, bukan rumah dia. Dia sama tau nggak punya rumah. Tuh, no, kerjaan. Nih emang, deh lu tuh jadi orang tuh kenapa percaya gitu aja sih? Yuk. Kamu kenapa? Ada tisu nggak? Coba ada tisu. Dan lagi-lagi di situ gue lihat Fania mimisan lagi. Kenapa? Kamu mimisan udah 2 kali loh. Gak usah pegang gue udah jijik di situ sama lo. Yang kali ini tuh mimisannya lebih banyak lagi dari sebelumnya. Dan gue bener-bener penasaran karena sebelumnya Fania tuh kan nggak cerita apa-apa. Gue selalu nanya, kamu sakit apa? Tadinya dia tetap nggak mau cerita dia sakit apa. Akhirnya gue paksa, akhirnya dia cerita. Jadi sebenarnya kamu sakit apa selama ini? Jadi selama ini tuh aku hidup kayak gini ya kak. Aku gak mau bilang sama mereka. Saya bingung, kok bisa calon suaminya, adik kandungnya yang satu rumah, nggak pernah tahu kalau kakaknya sering mengeluarkan darah dari hidungnya. Aku nggak tahu kalau kayak gini, kenapa lu nggak ngomong dari kemarin? Gue mau ngomong dari kemarin, lo aja ngebantah gue mulu. Akhirnya, Fania pun bicara tentang sebuah pengakuan. Dan kamu tahu kenapa aku masih mempertahankan pernikahan ini, mempertahankan kamu. Sisa hidup aku pun cuma sama kamu. Tapi kamu malah kayak gini sama adik aku sendiri. Enggak, aku janji. giliran kayak gini, kalian berdua minta maaf. Aku nggak tahu dia suaminya kemana. Suami kamu kemana, Naomi? Lah, kan ini anak kamu. Kan? Mana nih yang benar sekarang, Bayu? Aku mau jadi istri kamu. Ya kamu mau kan nikah sama aku? Kurang jelas ya. Jadi dia cuma pengen di sisa umur hidup dia terakhir itu, dia cuma pengen menikah sama orang yang dia cintai. Makanya kenapa dia Sampai rela dia bayar, terus dia yang biayain semua pernikahannya. Oke, dan kita juga nggak tahu bagaimana perasaan Fania sekarang, gimana kecewanya dia setelah dia tahu semua yang terjadi. Ya udah, dan kalau begitu selesai udah tugas kita hari ini.